kita akan mengeksplor ke Galeri Batik Murni Madiun. Yuk ikutin keseruan kita. Galeri Batik Murni Madiun merupakan salah satu pusat kerajinan batik yang terkenal di Kota Madiun, Jawa Timur. Dikenal karena komitmennya dalam melestarikan budaya lokal, galeri ini telah menjadi destinasi favorit bagi pecinta batik, serta wisatawan yang ingin menyaksikan proses pembuatan batik secara langsung. Batik Murni didirikan oleh Ibu Murni, seorang perajin batik yang telah puluhan tahun mengabdikan diri dalam dunia batik tulis. Dengan tekad untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus mengembangkan desain batik khas Madiun, beliau membangun galeri ini sebagai tempat produksi, edukasi sekaligus pemasaran batik. Batik yang dihasilkan oleh Galeri Batik Murni memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya motif khas Madiun seperti motif kereta api yang memiliki simbol sejarah perkereta-apian di Madiun. Selain itu juga terdapat motif daun jati dan motif-motif flora lokal. Sebagian besar produk batik menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan, dan juga produk batik yang ditawarkan mencakup batik tulis dengan detail halus serta batik cap yang lebih terjangkau. Galeri Batik Murni, pengunjung tidak hanya bisa membeli batik, tetapi juga mendapatkan pengalaman edukatif. Beberapa fasilitas dan layanan yang tersedia antara lain, pengunjung dapat mencoba sendiri proses membatik, mulai dari mencanting hingga mewarnai. Galeri Batik Murni juga menampilkan berbagai koleksi batik khas Madiun, baik klasik maupun modern. Selain menjual kain batik, di sini juga menjual pakaian serta produk turunan seperti tas, dompet, dan aksesoris dengan motif batik. Selain itu, juga melayani pembuatan batik dengan desain sesuai permintaan konsumen, termasuk untuk seragam instansi. Galeri Batik Murni aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seperti pameran batik nasional, pelatihan membatik untuk generasi muda, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam promosi batik Madiun sebagai warisan budaya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Ibu, sebelumnya itu bagaimana sih awal mula dari berdirinya Batik Murni ini sendiri? Gitu, jadi perkenalan dulu, saya owner dari Batik Murni Kota Madiun. Ini alamat di Jalan Halmahera nomor 21 Kota Madiun. Jadi awal mula berdirinya Galeri Batik Murni ini sebetulnya nggak sengaja. Jadi dulu saya pecinta batik. Jadi ibu saya mulai saya kecil itu sudah pakai jarik, kebaya itu setiap ada acara, sehingga di memori ini sudah tahu bahwa oh itu ada batik. Hanya belum tahu gitu setelah saya jadi pegawai baru pelatihan. Jadi setelah itu ternyata batik kan asik. Iya. Nah, terus saya mendirikan batik ini, Galeri Batik Murni. Berarti pendiri pertama itu ada di Ibu ya? Iya, saya gitu. sendiri. Itu berarti dari itu kita ambil kesimpulan itu kalau misalkan motivasi dari ibunya sendiri itu karena terinspirasi dari ibundanya Ibu Murni, betul, gitu betul. Gitu. Lalu ini sih Bu, kenapa sih Batik Murni Madiun ini bisa booming gitu pada saat yang mungkin Ibu jalankan itu kan baru di Ibu, nah itu boomingnya itu pada saat apa seperti itu? Ya. Di Kota Madiun ini bukan kota batik. Nah, saat tahun 2010 ada pelatihan batik, saya ikut. Di sini muncul inspirasi untuk mendirikan Galeri Batik Murni. Sebetulnya sebelum saya sudah ada, tapi mungkin belum ke up. Nah, dengan adanya berdirinya Galeri Batik Murni ini, kita sering diajak pameran sama dinas. Kadang juga mandiri pameran, booming lagi setelah kita
terus mengembangkan batik dan sering ikut fashion. Kita sering ikut Jogja Fashion Week, ikut lomba-lomba. Disinilah mulai Galeri Batik Murni mulai dikenal. Berarti itu di tahun berapa nggih? Ya pokoknya mulai tahun 2011 kita berdiri ini tahun 2011 sampai sekarang. Ini kan turun naik. Yang booming itu tahun kapan ya kita ndak ini, tapi terus ya berarti terus. Dari awal pendidikan itu stabil ya Bu sampai sekarang. Kemarin ada Covid itu terus turun. Ya, tapi kita tetap semangat. Jadi dengan kegiatan tersebut kita nggak akan vakum terus. Gimana caranya Batik Murni ini terus mengudara. Gitu. Kalau dari Batik Murni sendiri ini ada nggak sih Bu motif batik khasnya dari Batik Murni seperti itu? Ya, jadi setiap daerah ini diharapkan semua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Contoh kalau di Kota Madiun itu ada batik pecel. Kenapa saya membuat batik pecel? Karena pecel ini sudah melegenda di Kota Madiun. Nah, ini tak abadikan juga di batik. Yang kedua, ada segerarum, segernya dari jeruk Nambangan. Waktu dulu Nambangan Lor ini terkenal dengan jeruknya. Nah, ini kan hanya tinggal sejarah. Sekarang di Nambangan sudah tidak ada. Nah, ini tak abadikan di batik. Harumnya dari Melati. Gitu. Terus Kota Madiun juga terkenal dengan kota pendekar. Kita juga bikin batik pendekar. Ada juga batik kolaborasi antara pecel mungkin dengan batik-batik klasik, atau mungkin ada sejuta bunga, karena Kota Madiun ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota itu untuk membuat Madiun jadi indah. Madiun kan kota wisata. Nah, ini juga tak abadikan. Dan yang terbaru ini adalah batik nilam. Jadi nilam tanaman nilam ini nanti kalau disuling itu menjadi bahan untuk parfum, bahan sabun dan sebagainya. Maka kita juga membuat batik nilam. Jadi apapun program yang ada di Kota Madiun, saya terinspirasi gimana ya caranya untuk ini menjadi sesuatu seni di batik. Gitu. Menarik sekali ya Ibu ini. Sebelumnya ini Bu, apa sih motivasi dari Ibu Murni sendiri kenapa masih mempertahankan tradisi batik sampai dengan sekarang, padahal sekarang kan eranya sudah era modern gitu Ibu? Jadi motivasi saya karena itu muncul dari rasa senang dulu, karena batik ini tingkat kesulitannya tinggi. Tapi kalau kita sudah senang apapun, kesulitan apapun, rintangan itu akan mudah mengalir begitu saja, karena senang itu tadi. Pembuatan batik merupakan perpaduan antara seni dan keterampilan tangan yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta kreativitas tinggi. Tahap-tahap pembuatan batik dimulai dengan yang pertama, yaitu tahap pembuatan pola, yang mana proses ini dimulai dengan menggambarkan pola atau motif batik pada kain putih yang biasanya menggunakan kain mori. Pola digambar menggunakan pensil atau bisa juga menggunakan teknik cap sebagai panduan awal. Yang tahap kedua yaitu tahap mencanting. Setelah pola selesai digambar, bagian-bagian tertentu dari motif ditutup menggunakan malam atau lilin batik dengan alat khusus yang disebut dengan canting. Tahap ketiga yaitu pewarnaan. Kain yang sudah dicanting kemudian diberi warna menggunakan kuas khusus. Warna akan menyerap ke bagian kain yang tidak ditutupi malam. Jika ingin menggunakan beberapa warna, proses ini diulang dengan teknik tutup buka malam. Tahap keempat yaitu perebusan atau melorot. Setelah proses pewarnaan selesai, kain direbus dalam air panas untuk menghilangkan malam. Proses ini disebut dengan melorot. Setelah malam larut, motif batik akan terlihat jelas dengan variasi warna yang telah dirancang sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap pencucian dan penjemuran. Kain dicuci bersih dari sisa malam dan bahan pewarna, lalu dijemur hingga kering. Hasil akhirnya adalah kain batik tulis yang siap digunakan atau dijahit menjadi berbagai produk.
Untuk teman-teman yang di luar sana, cintailah batik sebagai warisan budaya. Nah, di sini di Galeri Batik Murni sudah menyediakan beberapa motif batik. Monggo kalau ingin mengunjungi di TikTok Batik Murni 2, ada di Instagram Batik Murni Madiun. Akan lebih baik lagi kalau berkunjung ke Galeri Batik Murni, Jalan Halmahera nomor 21, Kota Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Sekian dulu ya teman-teman video kita mengeksplor budaya batik. Jangan lupa mampir ke Galeri Batik Murni Madiun. Jangan lupa apa guys? Like,